Indonesia, negeri bahari, dikepung lautan yang berlimpah sumber daya alamnya. Akrab dengan laut dan berlayar, tak heran jika nenek moyang kita disebut pelaut. Laut kita amat kaya. Bila dikonversi dalam rupiah, potensi ekonominya nyaris menembus 20.000 triliun rupiah per tahun. Potensi ini berasal dari 11 segmen usaha, mulai dari perikanan tangkap dan budidaya, wisata bahari, hingga hutan mangrove. Potensi kekayaan laut Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Di bidang perikanan tangkap misalnya, pada 2022, tangkapan ikan baru mencapai 6,8 juta ton dari 10 juta ton yang diizinkan. Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya kelautan harus dilakukan secara berkelanjutan agar potensi kekayaan laut tetap terjaga. Disinilah negara hadir dengan program konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi dengan tujuan melestarikan ekosistem laut. Mengacu amanat konvensi internasional, 10% area laut Indonesia, yakni 32,5 juta hektar atau 325.000 km persegi, harus menjadi kawasan dilindungi. Terbagi dalam 4 zonasi, wilayah konservasi ini bakal membatasi aktivitas manusia di laut. Tentu balik ke perlindungan sumber daya ikan tadi ya, dan ekosistemnya, tentu kita melindungi karena ikan hayati, baik itu yang untuk sumber daya ikan ekonomis penting maupun sumber daya ikan yang ekonomis tetapi sangat penting terhadap ekosistem. Perubahan iklim membuat kondisi semakin sulit dan kita juga menjaga dan memastikan ekosistem itu memiliki kapasitas untuk apabila ada gangguan dari perubahan iklim seperti itu. Konservasi bertujuan menjaga laut tetap kaya, tapi apakah nelayan ataupun warga pesisir sudah menikmatinya? Hasan amat bergantung pada laut. Sehari-hari, pria berusia 26 tahun ini berlayar di perairan Kepulauan Kapo Posang yang masuk wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan untuk menangkap ikan. Kerapu atau ikan putih paling sering Hasan dapat. Sebagian ikan ini dijual. Sisanya ia santap bersama keluarga di rumah. Sejak 1996, Kepulauan Kapo Posang menjadi wilayah konservasi dengan status Taman Wisata Alam Laut. Pada 2009, statusnya berubah menjadi Taman Wisata Perairan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasan tak menampik akan manfaat konservasi di tempatnya melaut. Karena kayak dilindungi. Gitu. Ada perlindungan kawasan. Iya, ada perlindungan kawasan. Jadi kayak pebom atau bios itu tidak masuk di wilayah sini, jadi kita itu kayak tidak terlalu jauh untuk mencari ikan. Namun, meski telah 26 tahun perairan Kepulauan Kapo Posang berstatus dilindungi, kesejahteraan Hasan dan keluarganya belum banyak terangkat. Hasan termasuk nelayan kecil. Pendapatannya sebulan hanya 3 juta rupiah. Itu belum dipotong biaya solar dan keperluan melaut lainnya. Pria tamatan sekolah dasar ini memendam mimpinya melanjutkan sekolah, lantaran mesti menghidupi adik dan orang tuanya. Hasan berharap pemerintah juga memerhatikan nasib nelayan dan warga pesisir seusai penetapan Kepulauan Kapo Posang sebagai kawasan konservasi laut lebih dari 20 tahun lalu. Kayak bantuan untuk nelayan kayak mesin, karena kalau di daerah lain itu nelayannya itu sejahtera karena banyak bantuan dari pemerintah.